الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dani-dani para al-mukarramun, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu tiang dan semua warga tiang yang tiang hormati, alhamdulillah puji dan syukur terus tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada tiang pengusaha ini, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia niki, malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan ingin duduk bersama di musalla yang tercinta niki dalam rangka menjalankan salah satu daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jadi salah satu lekan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah yang kita kerjakan. Kita berharap sebagai manusia menjadi anak waladun salihin, anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan kedua orang tua, bapak baluk, nenek mami, toker boneng niki yang sudah meninggal dunia, mendapatkan keberkahan, kebaikan dari apa yang kita laksanakan pada malam Jumat yang berbahagia niki. Itulah tujuan utama dari berkumpulnya kita di tempat yang berbahagia niki. Yang kedua adalah semata-mata untuk menuntut ilmu. Jadi semoga kita berkumpul ini Allah catat per detik sebagai amal, sebagai pahala buat yang berusaha. Dan semoga Allah hapuskan semua dosa-dosa tiang pengusaha, baik sak sengaja tergawe maupun apalagi lebih-lebih saking sengaja tergawe. Niki niat yang pengusaha, semoga Allah kabulkan niat hajat pengusaha niki, terutama karena niki juga di kita berada pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan sebab terpacu makin niki persiapan diri tiang pengusaha, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah tambahkan rezekinya kepada tiang pengusaha, Allah catat semua amal ibadah pengusaha sebagai pahala ganjaran di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama bulan niki bulan Sya'ban. Bulan niki tahun keturunan perintah lekan desida Allah Subhanahu wa taala untuk duit-duit berselawat, duit-duit ucapan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi bulan niki tahun keturunan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan selaku malaikat Allah Subhanahu wa taala, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun perintahan tiang pengusaha sebagai panjak, sebagai umat rekan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, atau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu innallaha sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam
Jadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan bulan niki peluik diri tiang penunggu sami niki lahkan ucapan selawat sedeman tetidam usahaan mana-mana telu, mana-mana siwa, mana-mana 10, mana-mana pelong dasa pun bergelak ya pun besari tetepan istiqomahan. Mudah-mudahan berkat solawat ni ke Allah lipat gandakan pahala maupun Allah hapuskan segala dosa. Hadirin rahimakumullah, pada Jumat kemarin yang penunggu sami sampun mendengarkan atau sampun terbahas tentang niat. Dan mungkin kita yang lanjutkan sedikit. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Jadi sebagaimana yang sampaikan pada minggu kemarin, bahwasanya Umar bin Khattab mendengarkan langsung hadis niki, sami'atu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesungguhnya segala bentuk amal perbuatan pelungguh sami niki tergantung daripada niat. Baik dia bersedekah apa niat. Baik dia sembahyang, sejenis sembahyang maghrib atau sembahyang sunnah atau sembahyang isya, niat beda. Sehingga segala bentuk ibadah sak tegawe niki tergantung dekat niat pelungguh sami sak mengerjakan. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap dengan orang yang berniat itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ya sawi niki terbahas. Sehingga kami sampaikan dalal hadis ala anna niyyah mi'yaru li tashihil a'mal. Menunjukkan hadis ini adalah mi'yar sebagai timbangan, sebagai corong li tashihil a'mal untuk sah apendik pegawean sak tiang gawe tergantung dengan niat. Contoh lungguh sami sembahyang maghrib lagu niat sembahyang isya. Sah apa ndik sembahyang maghrib tergawe? Ndik sah. Sengak sak gawe teniki 3 rakaat sembahyang maghrib lagu niat de 4 rakaat sembahyang isya. Jadi ia pun ndik ni sah. Fa haitsu saluhat an-niyatu saluhal amal. Amun sah atau solah niat, maka solah pegawean je tergawe niki. Sengak penembik niat de solah. Wahai fasadat fasadal amal. Namun lengit dan berniat maka lengit amal sak tegawe. Wa idza wujida al-amal wa qaranathu an-niyyah, andin arak sopo amal perbuatan jak tegawe baik itu ibadah maupun lainnya, wa qaranathu an-niyyah, kemudian bersamaan harus adanya niat, falahu salasatu ahwal, maka dia memiliki 3 keadaan yang kemarin yang sampaikan. Sapanambe an yaf'ala zalika khaufan min Allah taala wa hadhihi ibadatul abid. Arak dengan sebegawian ibadah karena takut tipa Allah. Maka dengan sak takut tipa Allah ni ia beramal marak misal seorang hamba sahaya sak begawian lagu takut isi majikan takut tempok. Yes itu ibaratan sak rubin iki. Sak kedua an yaf'ala zalika li talabil jannah wa thawab. Arak dengan sebegawian ibadah baik itu solat, puasa dan yang lainnya, tujuannya adalah li talabil jannah, adikku bau baik tamu surga, wa thawab, adikku mau baik pahala. Wa zalika, nah yang demikian itu wa hadhihi ibadatul tujjar. Ini marah ibarat ibadahnya seperti pedagang. Pedagang ni ke lamun berdagang dia milih berdagang lamun dia mau bati. Sehingga lamun berdagang mesti boyak bati. Nah ia tanti ibaratan dengan ni berarti dengan ni ke lamun sembahyang mesti milik surga atau milik pahala.
Lamun dia narak surga, dia narak pahala, wah dia milih buat sembahyang, puasa dan sebagainya. Ia tujuan. Yang ketiga, an yaf'ala zalika haya'an min Allah Ta'ala. Sak ketelu niki niat ibadah no sangat elak. Elak desida Allah Subhanahu wa taala. Apa sinila luwek gati ruan karunia nikmat Allah Taala sak sampun bang yang perlu sami. Sak niki kadang-kadang dia digirang pikiran. Dia tegirang indang, dia tegirang indang penentang solah tebel ngelor masih mai si ngelor. Dekat-dekat darat kanduk pokok narak baju sambal seberai cukup mai setengah lor. Alhamdulillah lagu kadang-kadang dia nikmati, dia tersyukuri. Ternyata luik tetangga terniki kadang-kadang dia narak sinjak ngelor. Sehingga nikmat ni kila mana ta'alah berun pedas taruan jadi manusia ru jadi panjang butuh lek desida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia niki begawian ibadah, ia niki sembahyang ndek karena melihat tamu surga mau pahala ataupun ndek karena takut jangan tertemak dalam neraka. Sehingga ndek narak no jadi tujuan sembahyang. Jadi tujuan sembahyang ni semata-mata cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Andin wah sembahyang no terserah Allah taala ye jadi khalik ye jadi pencipta ni pian dinarakkan itu. Melen temak kujok dalam surga syukur alhamdulillah. Melen ajak temak kujok dalam neraka memang karena mungkin luwih lalu salah ku jadi manusia di atas dunia. Lagu sesungguhnya ku sembahyang ni tulen-tulen karena ilah karena perintah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun gawe perintah Allah niki. Hayaan min Allah ila lakan Allah desida Allah Subhanahu wa taala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyyah kemudian melaksanakan perintah dari Allah sebagai hamba yang harus mengabdikan diri atau harus menyembah kepada Allah. Wa ta'diyatan li syukri kemudian sebagai balasan rasa syukur menjadi manusia syukur luwih nikmat Allah ber sehingga cara terbalas syukur nikmat niki adalah ibadah gawe pesuruh Allah tinggalan nabi pun larangan Allah wa yara nafsahu ma'a zalika muqassiran mun seriuk diri suahan sembahyang ya Allah luwih kurang kenyang yang takbiratul ihram ia enggak untuk ingat dok di sudut Allah di dalam niat suahan kebaca Fatihah tu bih jaga ngelamun di ati angan tiang niki baca tiang Fatihah lagu kepeng sadek balik mut yang ingat dia tu ketolo baru rukuk ya Allahu akbar ingat malik sampai dia le bawa galang atau le bawa di dalam lemari sami Allahu liman hamidah oh balik ku baru kanak no gembuk Allahu akbar sampai tutup sembahyang niki kepeng niki doang mun ingat tutup engkau sembahyang assalamualaikum rarat pelai boyak kepeng kadang ja ingat berdoa kadang ja ingat istighfar sehingga ya ampun tata syariatan atau anjuran si para ulama suahan sembahyang ingat istighfar luwe kekurangan di dalam temang hambakan diri jok desida Allah niki kekurangan ampun niki yang kena berhadapan kan desida Allah kan yang sembahyang niki berhadapan langsung mencerminan langsung ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui Maha melihat bahkan ma fis sudur apapun syarat di dalam hati sin serius si Allah taala sin cerminan dia buta dia narak luput lekan kuasa Allah taala lagu ia wahtan terjadi panjang desida Allah niki nyengkeun teu menghadap jok desida Allah kadang-kadang tekican telu lupa dia ingat teniki jak terlalu sembahyang lekan balik lamun tuah nganjang mara-mara tutulin jauh ati angan teniki si setan sehingga dengan sak baru niki sak nomor 3 niki wa yara nafsau ma'a zalika muqassiran niki tutuk si sempurna tan sembahyang ndek ingat sak lain-lain kecuali ingat jok di sida Allah Subhanahu wa taala lagu pun dalam keadaan marangan no yara nafsahu muqassiran tetap anu diri dalam hati niki oh duit salah tentang kebegawian lekan onek kelema
silik ku anakku lekan onek kelemak umuk komeh seninaku dek naruan pinang penyampah ya dan ku jadi hamba jok Allah Taala dek man bedai ku kaca batur rawasan ku batur mukane ni waktu padas yang sembahyang angkat sembahyang selapuk duit entah tergawe salah di atas dunia niki ya pun berfirman Allah Taala hasibu anfusakum hitung kelengian dia pengusaha ni nabi hitung kebagusan mohon maaf lamun dihitung kebagusan kemungkinan kebagusan niki jangan telang lagu sak dihitung niki kelengian dihitung hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hitung kelengian tiang pengusaha niki akan meleng sampai dia tidak malik qabla an tuhasabu sedek man jamak tidak terhitung di yaumul hisab hari perhitungan di narak tawar menawar malik narak lekat tidak tahu tolong diri sehingga para ulama sedeman tidem ia mau nindang juruk niki yang pendeman tidem niki nabi indang lekan onek kelemak pira dosa gawe duit apa pira pahala gawe pira dosa gawe liwat keberuk lebalik batur salah pengengan solang ke liwat solang ke ngerumun maka sekarang ini gawe sedang tiang salah niki masih sekedar tengengat doang salah niki salah atas milun tengrumun di dalam hati apalagi mula jelas-jelas tergawe tulis-tulis sak perkara salah sehingga ia hitung nabi enten hitung suhan hitung ternyata sekene salah ku dalam sejadah si malam niki ia ampun bacaan istighfar astaghfirullahalazim min kulli dzambin ya Allah ngedang ampun tipak pelinggih itu dari segala bentuk salah niki sinuean istighfar nyandang ampun Allah Ta'ala sekian sampai 100 kadang sampai 1000 kali mereka istighfar astaghfirullahalazim ia sempina jari wirid apa guna niki ada ampunan dosa seonek sejelo niki ada ampunan ia tujuan sehingga paling dek lah lamun tendek mau sedek manti dam mana-mana kah sembahyang tak lupa astagfirullah sampai sekian kali wirita adik tetap ampunan dosa salat sidi Allah Subhanahu wa taala wa yakunu ma'a dzalika qalbuhu khaifan wah merasa diri insan lah malik serius niki ma'a qalbuhu ma'a dzalika qalbuhu khaifan dalam hati yang takut dari sidi Allah andin terima ibadah dia niki maka pasti jawaban adalah neraka mau neraka niki masya Allah lekan dek man wah tebenangan batu doang niki yang sekecil ukuran jarum terik jok bumi niki angus selapun bumi niki isi batu neraka niki ukuran napiaran ukuran jarum pentul jak terik jok atas bumi bis angus mah bumi niki ya si dahsyat ngaran napiaran api neraka Allah Subhanahu wa taala takut dengan niki suahan sempurna tan sembahyang mun serius diri luwe salah entang ku ibadah ndik sempurna entang ku hambaan diriku di sisi Allah luwe salah luwe masih kurang tepat rukukku kurang sempurna sujudku kurang sempurna Fatihahku kurang sempurna ya Malik ma'azalika qalbahu khaifan atina anganna tetap takut li desida Allah Subhanahu wa taala li'annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'azalika am la sehingga ia nu den tahu apakah amalku ibadahku sakane niki terima apa ndik desida Allah anden terima syukur lagu lamun ndik ngumbia jawaban wah jelas ieu sin takut terima na apa dek sujudku terima na apa dek sembahyang maghribku baru nih ya sikna pikiran suhankah sembahyang wa hadhihi ibadatul akhyar ya ni ibadahna dengan pilihan para nabi para ulama para sahabat tabi'in para wali min auliyaillah ya dan sembahyang nomor 3 niki dan dengan sembahyang sesungguhnya wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu Aisyah
Ni contoh, ni dalil terisyaratan oleh Rasulullah SAW manakala Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha berketuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qama al-lail, kala turus dari Nabi niki turus sembahyang tahajud hatta tawramat qadamah, sampai membengkak kaki niki Nabi sembahyang tahajud, sembahyang malam. Ya Rasulullah, tatakallafu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah, ya Nabi Allah, mak paksa diri sembahyang barangan ni, padahal sideno dosa sajak datang maupun sawah liwat wa ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni amun kira-kira itu, kira-kira marah baru ni mu Nabi ndak mungkin salah. Ampunan dosa di sisi Allah lamun tercican salah. Sawah maupun sak dek nikmat dekat ngeno gawe ni aran tahajud sampai bengkak naina tumitna di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ni ketuan si Sayyidina Aisyah si bini. Lagu Nabi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala afala akunu 'abdan syakura. Ya Aisyah, tidakkah aku ini adalah hamba yang bersyukur? Jadi saya nak rasa syukurna baginda Nabi Muhammad SAW sehingga masih perkara sunnah ukuran, mohon maaf nendek baik ya gawe apa ya susahan pasti tambah surga, ndak mungkin tambah neraka, ndak mungkin berdua salah sebagai Nabi lagu dekat ngano, ndak karena melihat pahala, ndak karena melihat jatah surga, bahwa pasti surga illiyin jangan tahu. Lagu apa ni jawaban ni? Berketuan Sayyidina Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah aku ni sebagai hamba yang bersyukur? Ini jawaban ni ke? Fa in qila hal afdal al-ibadatu ma'al khawfi aw ma'ar raja. Jadi dikatakan ditanya hal al-afdalu al-ibadatu ma'al khawfi, lebih solah ibadah setegawe niki beserta khauf, takut di sisi Allah, atau ma'ar raja'i, atau ibadah yang disertai dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila qala al-Ghazali, berbahasa Imam Ghazali rahimahullah, al-ibadatu ma'ar raja', ibadah sembahyang apapun bentuk nanti ibadah ma'ar raja' disertai dengan rasa harap, afdalun, lebih utama, lianna ar-raja' yurasul mahabbah, sehingga dengan seibadah dengan rasa harap, berharap oleh Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah, yurasul mahabbah, mewarisi rasa kasih sayang, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu yurasul qanut, sedangkan dengan seibadah dengan rasa takut jok desida Allah Subhanahu wa taala, apakah terima amalku, apakah itu mewariskan rasa putus asa. Kadang-kadang mudah putus asa dengan samara baru ni ke terima na apa di amalku, terima na apa yang di amalku. Kadang-kadang lebih kepada putus asa, mengeno jadi ndak baik kah menjadi angan marang ngenolah sehingga putus asa dia itu sebagai hamba. Lebih bagus ibadah berserta rasa harap, mudahan Allah taala terima, mudahan kekurangan ku niki dalam ibadah teampunan si Allah taala, dia terima ibadah sakurang niki, lebih solah. Wa hadhihi al-aqsam ats-tsalatsah fi haqqil mukhlisin. Nah, telu on ini ke adalah hak atau adalah ibadahnya orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sambil kena satu nek niki, saibadah mara ibadahnya hamba sahaya, saibadah mara ibadahnya para pedagang, ataupun saibadah nomor telu karena rasa cinta, rasa hayaan minallah ila di sisi Allah niki, ia adalah ibadahnya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ikhlasu qad
tu'arradu lahu afatul ujub. Ketahuilah bahwasanya ikhlas itu kadang-kadang diselimuti, diganggu oleh oleh perasaan ujub. Biaran ujub niki banggaan diri atau sebut diri. Oh, aku paling bagus dalam sembahyang. Ya, ujub niki. Dia ajum diri. Oh, aku paling pacu, paling taat, aku sembahyang 5 kali dalam sejelun. Ini batur-batur tetangga-tangga ni tinggal sembahyang. Nah, iya wah niki rasa ujub niki dalam hati ente niki. Saya ingat dengan ikhlas niki, dengan ikhlas, apalagi dengan ikhlas. Dengan ikhlas dalam sembahyang niki, dalam ibadah niki kadang-kadang terganggu isi rasa ujub. Ya, saknya ada amal niki. Faman a'jaba bi amalihi, sai ujub bangga oleh amal ibadah sak tegawe baruno, habita amaluhu, gugur pahala amal sak baruno. Aku pacu aku baca, oh aku paling bagus aku baca Quran di bulan Ramadan. Oh aku paling bagus tentang aku sembahyang, aku paling bagus tentang aku sedekah, aku paling bagus tentang aku puasa. Niki gugur pahala baru tegawe niki sebab napi, padahal ikhlas niki gugur sebab napi, sebab ujub, rasa bangga. Sekedik doang rasa bangga niki le dalam hati yang perlu sebut. Dah kat dia jangan sebut lagi yarak le dalam hati niki seda amal rasa tegawe baru niki. Sehingga dia ngolah-ngolah mau pahala, mohon maaf. Timak tuah bagus dan tenung-tanung ke sembahyang. Masih luit rintangan yang hadapi adalah tinggalkan perasaan rasa ujub. Lamun dia narak, insyaAllah pahala sama niki tetap. Amun narak sekedik doang di dalam hati tiang peluk sami niki ngelek langsung ngelek. Dia narak kena lang pahala sak baru mau niki. Si rasa ujub. Sehingga harus terhindari rasa-rasa sombong niki. Jadi dendek merasa tatkala terpacu mu itu paling pacu angkat paran diri. Sak lain niki kita anggap dengan dia milih pacu enggak. Nah niki bagi dengan pacu doang nyala, apalagi dengan sandik sembahyang. Apa jana harapan? Lihat dunia melarat, apalagi lihat akhirat. Sehingga ia sebabna amuk terpacu pada berajah, pada ngaji. Supaya apa? Bahwa hidup di atas dunia ini mazra'atun lil akhirah. Ladang tiang penunggu sami, persiapkan diri tiang penunggu sami untuk menuju akhirat. Lamun tuharan hidup pasti mati. Ndik mati karena sakit pelanggaran. Ndik karena pelanggaran arak baik. Sehingga siapkan diri untuk beramal. Sehingga telu jatong tiang penunggu sami dalam kubur, jok kubur niki penembik keluarga. Kedua harta, yang berdua mobil niki kadu mobil disebut tuan guru. Yang berdua sepeda motor kadu sepeda motor duduk jauh. Barang-barang ruang tipah ruang macam. Sak kedua baru niki harta benda. Sak ketelu adalah amal. Caranya terjauh niki amal solah atau amal tidak solah. Ya saja mawat niki dua ulik. Saya niki sak ulik penembik keluarga tersenina ente. Apalagi masih bajang marak tiang niki. Oh merari senina tiang je langsung. Masih bajang soalnya. Wah 2, 3, 4, 5, 6 bulan setahun mulai terkira terusan. Senina ente niki. Masih ada solah orang dengar niki. Cilak terberik malik pun. Bilin tiang. Anak merarik kerja dengan lain. Harta kena ni mulai terpegejohan. Isi senina kerja anak. Timak dia berdua 1 hektar tanah entan jangan selesai. Jangan terbagi ni. Kimu saya pian jangan mauan. Dengar. Senina kemau seperbaluk dengan harta yang aku. Hai kancen jangan merarik. Dengar. Ya nikmatin ni. Mau aku lelah-lelah doa. Mungkin tentang perjuangan. Belian sekenok, belian sekanek, belian motor. Mulai terbagi dalam muka mati ni. Saya tak mauan senina ke kancah semaman saat kedua. Anak ke kancah senina atau semaman. Mau tiang apa yang kemau di dalam kubur? Lamun solah jauh tiang, alhamdulillah. Kenyangka aku masih hidup pacu aku beramal, tidur dengan yatim, kita dengan duafa ben.
Ndek njalui mana-mana sekedik. Iya wah aku jauh jemaah ni ke di dalam kubur. Sehingga dua perkara ni kitulah jok balik terpegejohan. Sekik perkara momot setiakan cian-cian perunggus niki. Nabi ni ke amal. Amal desak sembahyang, amal desak baca Yasin tokol makin niki. Amal desak doa, amal desak bersedekah, amal desak puasa. Iya wah jadi kajian niki. Andin solah jauh dan niki terang benderang kubur saya mak jadi tahu. Lagu lamun lengi doang jadi jauh niki subhanallah. Bukaran de kehidupan kubur niki patuh ke kehidupan dunia ndek. Andin dia tahu kalau di atas dunia niki masih harap gila. Masih dia berdua kilometer mau nyodok lekan kilometer batur yang tengalir sikit balon. Terus itu saya biar balon. Namun di amal dunia saya jauh. Darak dengan yang Malaysia saling sodok tinggal mak dia rangkap telu beriok dalam kubur niki masing-masing lain cerita. Timak kaca telu berjanjian jamak sikit kubur kita tuak ngah orang kata. Dan pada ni dia menah datang sida mau menah datang lainlah. Masing-masing jak terjauhan diri amal mesak niki. Sehingga ia perlu untuk telu beramal di atas dunia. Jadi persiapan diri masing-masing jak terjauhan diri ndak terbau terjauhan sedengah. Solah gawe tu di atas dunia niki iya wah jadi jauh. Apalagi tua-tua marah niki ingat-ingat ditinggal anteh mbok doang baru niki timak debajang seteparan diri segar kekah duit berjuruan bilinan sak bajang timbang satu wak sehingga ndik meyakinkan ndik menjadi sebuah keharusan mati nu harus tua-tua. Kadang-kadang kocik mati bajang mati apalagi wah tua wah keruan wah belo lalu usia. Sehingga di alam kubur niki, ini coba dengindang andin hidup di zaman Rasulullah sampai kini masih dalam kubur. Dia mana hancur dunia niki, dia man yaumul mi'ad, dia man yaumul hisab, dia man. Apalagi dia hidup di zaman Nabiullah Ibrahim, Adam, Lut, Ismail, masih dalam kubur mungkin. Sehingga ditemantau piran apa namanya hari kiamat. Yang jelas hari kiamat niki jatuh jelo Jumat. Lagu piran ni kita tahu. Sehingga selama no kali dalam kubur ngandeh deman niki man ande insyaallah dalam kubur siap bagus dia tadai jemaah lamun lengi berarti subhanallah biraya masa di dalam kubur niki jatah hadapi mare-maren tergodok sida Allah yaumul qiyamah ampun hari kebangkitan paran terdiri tidak lebih molah jatah tadai ternyata lebih sulit mati. Yang pun tersebut dalam hadis ni ke saya daid di dalam kubur solah maka kehidupan setelahnya akan lebih solah. Lamun lengi jatuh daid di dalam kubur maka ma ba'dahu asyad. Maka sesuatu setelah kehidupan di dalam kubur niki asyad lebih lengi malik jatuh daid. Tergiring oleh yaumul mahsyar ngantih malik antrian untuk yaumul mizan hari penimbangan baru keruan be tertiba orang kan pasti sak solah jok sarua sak sendik solah jemaah neraka. Maka terlalu sekali kita sebagai manusia tidak berpikir bahawa dunia ini untuk persiapan ladang akhirat. Hadirin rahimakumullah, sehingga persiapkanlah diri kita untuk kehidupan yang lebih panjang, tidak ada hari yang bisa terhitung. Karena kehidupan suahan di alam dunia ini begitu panjang dan begitu mengerikan. Faman a'jaba bi'amalihi say ujub dalam beramal, dalam suahan ibadah, dalam suahan puasa, dalam suahan segala sesuatu kebaikan san gawe rasa ujub habita amaluhu gugur sia-sia amal sabaru niki pahala sedede. Saya enggak rasa ujub. Aku paling bagus dalam sedekah baru. Aku nesaku ini peduli dengan anak yatim. Arak sekedik beli dalam hati niki sede. Perbeang apapun beang de baru niki bis sede. Wa kadzalika man istakbara habita amaluhu. Begitu juga saya takabbur, sombong. Elek dalam amalnya, kamu maka ter 2000 si sedekah. Elek anak yatim ni kita ni aku duit ni 5,000 10,000. Nah ni ke sombong dalam beramal masih habita amaluhu gugur sia-sia dia narak kena dia mau pahala ya kena
amal teniki lamun arak rasa sombong. Sehingga semoga Allah SWT jauhi kita dari hal-hal semacam itu. Al-halus tsani, keadaan yang kedua, an yaf'ala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'ihima. Arak dengan niki tuntut beramal tujuan niki li talabid dunya, untuk mencari dunia wal akhirah, dan mencari akhirat. Niat dunia kanca akhirat. Jami'ihima, kedua-duanya dia tuntut. Ambil contoh, aku misal contoh pedagang, dagang kelambi, kane ku sedekahan tangkong niki tipak ustaz atau tipak tiang contohnya, atau tipak tuan guru, tangkong niki nyengken ngetren. Niat bersedekah tipak ustaz, ada yang bau sin kadu lalu dakwah. Jadi tangkong jepri. Lagu tujuannya dua, ku bersedekah, dait ada yang jelap lah, laris tangkong ke niki. Pasti dia berketuan dengan, dia sudah beli tangkong niki ustaz, oh lihat niki dagang sak niki, terbeli tangkong niki. Iya niat niki. Di talabid dunia, tuntutan penembik dia bertujuan sedekah niki adin jelap laku tangkong ku jemaah lamun ustaz ni kadu. Sak kedua untuk akhirat apa? Sedekah. Ada yang mau pahala bersedekah. Ya tujuan niki dengan sak hal niki. Fa zahaba ba'dul ahli ilmi, maka menurut orang-orang alim ila anna amaluhu mardudun, bahwasanya amalnya sedekahan sabaru niki mardud, tertolak, dan terterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh malik sida bersedekah niki. Tongan ana niki dulang, dua dulang tetangga tiang sak samping niki. Penembik tujuan dia bersedekah, sak kedua tujuan dia ada yang teduk entah girang raos. Saya ingat lamun tebiang dengan niki kah bani kuning raos lalu. Dia bani ampahan. Ingat kumbien kan ni mampu bersedekah. Beang sedekah dia yang teduk biwehna. Tujuan ada dua, penembik boya akhirat, pahala. Sak kedua tujuan ada yang teduk dengan niki, ada yang sungkan, ada yang ilak li itu sabar biang sedekah. Ya tujuan dia maka amaluhu mardud. Amal pegawaian sedekah sabar niki ndik dia mau pahala. Ndik dia mau karena dia tertolak. Nah, itulah sebabnya perlu sekali untuk kita banyak-banyak memperhatikan hal tersebut. Adik hendak sia-sia amal pegawaian tegawai. Hadirin rahimakumullah, kebetulan tinggal 3 minggu atau beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka perlu untuk masih nuntut ilmu tentang persiapan diri tiang pengusaha menghadapi bulan suci Ramadan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kitabus Siyam niki teparan kitab tentang puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, mutlaqul imsak. Secara mutlak menahan diri, puasa teparan. Anden dan dek raos puasa sembarang sehingga sida tahan diri untuk ngeraos. Ndek de mengelor, ndek nemangan, ndek nginam, puasa sinteparan karena sida menahan diri untuk makan dan minum. Sehingga secara syar'i al-imsaku an jami'il muftirat. Seorang puasa niki menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa. Iaran puasa. Menahan diri dari segala bentuk yang bisa membatalkan. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar ngebang subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat sak khusus. Iaran puasa. Dalilnya adalah qaulullah ta'ala, firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini ke dalilnya puasa. Ahkamus shaum, ngombe hukum puasa. As-shaumu ta'tarihil ahkamul arba'ah, ada 4 hukum dengan puasa. Al-wujubu sak penembik wajib, wan nadbu sak kedua sunnah, wal karahatu sak ketelu puasa no makruh. Yang keempat wal hurmatu haram.
Wajibun wa yakunu zalika fi sitti halat. Sak wajib niki ara 6 keadaan tok wajib puasa. Pertama, saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Niki wajib hukum. Anda narak dengan niki ndik karena sebab yang diperbolehkan untuk tidak puasa, mundik puasa niki maka berdosa. Searan wajib niki lamun degawe datangan pahala, lamun ndek gawe datangan dosa. Ya wajib. Sehingga lamun ndek gawe maka wah pasti dosa ya mau. Jika dia kerjakan dengan sengaja tanpa ada sesuatu yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, saumul qada'i, puasa qada. Puasa bulan tahun Sa'rubin batal telu atau batal pitu atau dengan haid niki atau nipas. Dan mau puasa Sa'rubin niki maka dan dia puasa aku haid pitu jelo. Maka wajib qada. Ndak qada, sehingga itu adalah kewajiban. Atau ya nipas, ingana bulan puasa batal puasa selama 20 jelu atau telung rasa jelu, maka wajib mengqadha puasanya. Dek kanggo dek qadha. Lamun sampai bulan Ramadan sak datang niki dia neman qadha puasa bulan Sa'rubin, tahun Sa'rubin niki, maka dia akan mendapat 3 hal. Penembik dosa belik jangan mau. Sehingga ndek qadha puasa selama setahun penuh sampai datang bulan Ramadan balik. Dan wah qadha dosa. Sak kedua adalah bayar kafarah. Setiap satu hari yang dia tidak kerjakan itu 1 mud. Anden telung dasa jelo berarti telung dasa mud bayar fidyah atau bayar qadha, bayar kafarah, denda. Sehingga anden gawe qadha le bulan sele tahun sakno sampai datang bulan Ramadan sak jemaah ni. Maka jemaah lamun datang bulan Ramadan ni maka pasti harus bayar kafarah. Sak ketelu wajib naqadha malik jemaah suhan bulan Ramadan sak datang ni. Ya kewajiban niki harus naqadha. Dia bau tayang-tayang dia bau tampahan-tampahan. Nah, sehingga karena dia itu hukumnya wajib harus tegawe. Yang ketiga saumul kafarah. Sak ketelu ni puasanya membayar kafarah. Kafaratiz zihar seperti kafarah zihar. Searan zihar ni ucapan dengan mama tipak senina. Apa ongkat ucapan? Anti ka zahri ummi. Kenana senina kamu ni marak bungkak seinakku. Niki kata kiasan. Maksud lekan ongkat sabarono, kamu ni haram kutunggang marak tu haram tunggang inakku. Sehingga dengan niki secara langsung tertalak. Maka jika dia rujuk kembali harus membayar kafarah. Apa kafarahna? Bayah itqu raqabatin mukminah. Memerdekakan satu budak perempuan yang mukmin. Lamun dia mampu maka dia saumun syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Lamun dia mampu it'amu sittina miskina, membayar fidyah 60 dengan miskin, likulli miskin muddun, setiap dengan miskin 1 mud. Ya kewajiban niki lamun kena ngano elek senina. Anti ka zahri ummi, kamu no marak bungkak inakku. Menunjukkan keharaman bagi sang laki-laki untuk menggauli istrinya. Jadi ndak kanggo tu ucapan baru-baru nikah. Anda sak lainan tergantung niat. Contoh, ini unin selmama kalau si tiang, kamu no impong bi atau betis bi marak betis inakku. Maka ndek lamun niatna untuk marak zihar jatuh. Itu perlu niat ni kita ketuan dulu. Apa niat dia kita kena betisna senina ame marak betis inak ada. Oh, ndar aku berjorak. Ini mirip perlu na. Oh, berarti bukan zihar. Lagu lamun kena kamu no bungkak bi marak bungkak inakku, langsung hukumnya zihar. Dan bau timam berjorak-jorak, langsung kena hukum zihar. Maka dia wajib membayar kafarah dengan berpuasa. Wajib hukumnya puasanya. Au qatlin, atau kafarah karena membunuh. Au jima'i Ramadan, atau karena dia itu berhubungan suami istri pada siang waktu bulan Ramadan. Niki ndek kanggo. Sehingga landen nia niki adalah pengantin baru,
Mun dia tahan diri niki sak semama. Dia tahan diri si semama nak gupoh nulik lagu ingat bulan Ramadan. Maka cara batalan puasa ni julu. Nginam air julu. Maka si dia berdosa karena ada nginam air batalan puasa. Berdosa. Nah, berhubungan suami isteri. Lagu lamun bau dendik sama sekali ada tidak dosa. Lagu bawa kasih baru no daripada ndek nembau ndek mana tu ni julu ni ki wan ndek nembau te ada kan betul ni julu na. Maka caranya solusinya adalah batalan si air putih julu. Ngina mangan ke julu ada yang berdosa karena temegat. Lagu daripada terberdosa karena berhubungan suami isteri. Jangan lamun berhubungan suami isteri siapa nambah dosa belik jangan mau. Kedua wajib puasa syahrain mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut puasa dengan kanggo petuk. Landin beruk seminggu puasa mau petuk sekit malik lanjutan batal sak seminggu niki ulang lekan nol. En beruk sebulan mau puasa niki petuk ana sekit niki batal hukum sebulan niki malik ulang lekan nol. Pertama dapat dosa, kedua puasa berturut-turut sambil puasa yang ketiga. Jika ia berat jadi dengan sak bersinis bulan Ramadan. Lawan dia si tidak berbuka kanggo nostak kanggo. Misal sida baras jana ndek jadi ngeme baras sida si berbuka kali-kali bukan baru ni kanggo. Bagus Mas Syekh Malik. Sehingga perkara berhubungan suami istri yang sah itu adalah perkara sunnah. Bagus datangan pahala. Jangan lihat keketuan ya Rasulullah akana lahu, apakah orang yang sedang bersuami istri itu berhubungan suami istri itu mendapatkan pahala? Naam, ini Rasulullah tentu mau pahala. Akana lahu, apakah dia nanti kalau membawa kemaluannya kepada yang haram, tidakkah dia mendapatkan dosa? Dia mendapatkan dosa. Saya enggak lamun jauh kemaluan kita perkara haram dengan dosa. Nah, berarti lamun jauh perkara halal pasti mendapatkan pahala. Yang keempat, as-shaumu fil haji umrah. Puasa ketika haji dan ketika umrah. Badalan aniz zabhi fil fidyah, sebagai pengganti dari fidyah zabhi. Dengan lalu haji maka ada kemungkinan telujan kadu. Penambil ifrat, kedua tamattu, ketelu qiran. Ifrat artinya menyendirikan. Ya maksudnya adalah gawe niat haji dulu, suhan selesai gawe haji baru gawe umrah. Iaran ifrat. Tamattu kebalikannya, cik niat gawe umrah dulu baru selesai umrah gawe niat untuk haji. Sakatelu qiran, niat haji ya niat umrah. Niki. Berarti sak niat ifrat ndik wajib bayar dam, ndik wajib bayar fidyah. Dengan sagawe qiran dan kadu tamattu wajib beli bembek untuk disembelih karena dia menggunakan qiran dan tamattu atau tamattu. Wajib bayar bembek. Lagu ajin bembek sekitar 4 juta 5 jutaan ajin di Makkah. Karena kepeng enggak na jauh na. Oh, mampu beli bembek. Kalau mengenai puasa, salah satu fil haji puasa telu jelo kenyangkan dalam haji di Mekah. Wa sab'atun idza raja'a, dan 7 jelo lamun wah datang balik. Maka puasa saknono puasa wajib. Wah saulik lekan haji ingat kadu tamattu ruben kane ko bayah puasa 7 jelo lek balik. Nah, hukum puasa ni adalah wajib. Yang kelima, saumun fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa untuk sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Idza amara al-hakim, tatkala pemerintah mewajibkan kita untuk mengerjakan solat istisqa. Saya ingat cara sembahyang istisqa niki hadir rahimakumullah, penambah pemerintahan si bupati atau pak camat atau kepala desa.
Maka yang dikerjakan yang pertama adalah kita harus puasa 3 hari berturut-turut puasa. Setelah 3 kali berturut-turut, baru hari keempat keluar ke lapangan untuk mengerjakan sholat istisqa dengan menggunakan pakaian yang lotoh, pakaian tangkong salotoh, kerang salotoh, tidak jauh kerang baru, tangkong baru. Kemudian jauh binatang ternak termasih bembek, sampi, jaran, sabedue jauh. Nah, kemudian istighfar di sana, kemudian mengerjakan sholat istisqa seperti sholat Idul Fitri. Ya, entan tegawe. Maka hukum puasa saat tadu jedono hukumnya wajib. Saya waktu perintahan enggawe puasa maka berdosa. Karena hukum puasanya untuk istisqa itu wajib ketika amaral hakim. Jika kita sudah diperintahkan oleh pemerintah untuk mengerjakan sholat istisqa, maka puasa telu jedono hukumnya wajib. Wajib artinya lamun degawe mau depahala, lamun dia degawe berdosa. Yang keenam adalah saumun nazari, puasa nazar. Oh jemaah, lamun ketekican bulan puasa sehat, duit rezekinku, nazar doang, nggak mulah belian bembek si terwah. Maka lamun kena nazar, wajib na beli bembek untuk terowahan lagu dengkanggo kelor si dengan benazar. Saya nak iya nazar. Ya kena niki kadang-kadang duit dengan berketuan ustaz, lamun dengan gorok sampi oleh kurbano kanggo ndek tekelor, arak sakena ndek kanggo, arak sakena kanggo. Sebenarnya selama ndek kena nazar, kanggon kelor. Sepertelu lekan sampi sak tegorok niki kanggon kelor. Angkatlah mara-mara dengan tukang gorok, oh kalau baiknya sih dengan tio kan. Siling remon petugas. Lama ngeno cara na sida gorokan diri le balik. Aleh julu impong na dua. Soan tetek selaput niki bro lampaan jok pakir miskin. Kanggon tekelor selaman gorokan sampi saja tegorok ni ndik wah niatan nazar. Oh jemaah lamun sehat inakku gorokan doang sampi ku benazar gorokan sampi. Maka ia pun jadi hukumnya wajib den kanggo kelor dengan benazar. Dengan benazar ni kanggo ngelor. Anak kanggo ndek wah benazar anaknya. Inakna kanggo ndek wah benazar. Nia sak berniat no ieu sandeka kanggo kelor. Terus. Nggih. Akhiri sampai niki dulu nggih, mudah-mudahan minggu yang akan datang kita bisa melanjutkan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari awal tadi Allah SWT kabulkan dan Allah SWT memberikan tiang pengusaha kesehatan, keafiatan, diberikan umur yang panjang untuk taat kepada Allah SWT. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi